Ini kita ngobrol-ngobrol bareng di talk show yang spesial banget karena talk show kali ini kita mendatangkan tamu dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Kita sudah waktunya untuk ketemu di program Antri atau Asik Ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Ya antri dulu dong ya. Dan sekarang nih Mas Inspira, Valia sudah ditemani sama salah satu apa ya, Valia bilang tokoh atau mungkin salah satu orang yang menginspirasi Valia tentang edukasi tentang keimigrasian. Jadi di sini sudah hadir Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Ada Bapak Gerald Napitupulu. Halo Pak. Halo Mbak Valia. Selamat siang. Selamat siang. Semangat nih Pak. Semangat dong, harus selalu semangat. Tadi udah makan siang ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Ini kan Pak, kita kan punya program Antri. Ini sudah bekerja sama Radio Pesona gitu ya Pak. Sebetulnya kalau kantor imigrasi sendiri tuh kalau ngadain program ini tujuannya apa sih Pak sebetulnya? Oh ya, jadi kita untuk inovasi Antri ini, untuk podcast Antri di radio ini, kita ini bertujuan untuk lebih menyebarluaskan informasi terkait imigrasi ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menyebarkan informasi melalui sosmed kita sendiri, sosmed kantor, itu kami rasa mungkin kurang maksimal. Jadi kalau bisa kita menyebarkan informasi itu bekerja sama dengan rekan-rekan media atau khususnya Radio Pesona nih yang punya pendengarnya banyak. Jadi dengan harapan seperti ini kita akan dapat bisa mencakup pendengar atau informasi itu untuk lebih banyak lagi. Betul. Jadi ini nih kayak jemput bola buat Pesona Inspira yang mungkin butuh informasi soal imigrasi, nggak perlu ke kantor imigrasi karena ada program ini gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi ini kesempatan juga buat Pesona Inspira buat tanya-tanya nih ya, tanya-tanya. Saking groginya di depannya Pak Gerald nih ya, karena sudah sangat bersemangat. Mau tanya-tanya boleh Pesona Inspira, bisa langsung gabung di 082323839996 ya Pak ya. Ya, boleh. Dan kira-kira kalau hari ini nih, di edisi hari ini, kira-kira kita mau bahas soal apa sih Pak? Ya, hari ini kita akan bahas inovasi terbaru dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo yang tahun ini kita rilis semua deh. Jadi ada beberapa inovasi baru yang Pesona Inspira perlu tahu ya Pak. Betul. Ya. Mungkin bisa spill dulu Pak, apa aja garis besarnya dulu? Oke, kita tahun ini ada 3 inovasi baru yang juga sudah diresmikan oleh kepala kantor kita di Hotel Front One kemarin tanggal 10 nggak salah. Oke. Jadi ada 3 inovasi. Yang pertama itu salah satunya ini inovasi podcast Antri ini. Ya. Yang kedua itu kita punya ada layanan perpanjangan visa on arrival di Borobudur. Yang ketiga kita ada inovasi BAP Lasles. Oke, ada 3 ya. Yang pertama jelas nih kerjasama sama Radio Pesona FM. Siap. Bikin podcast. Siap. Terus yang kedua ada VOA atau Visa on Arrival di Candi Borobudur. Betul sekali. Ini hal baru dan menarik nih. Terus juga tadi ada BAP Lasles. Ya, nah, ini nih pakai bahasa Jawa juga nih, Wonosoboan juga nih ya. Iya. Kira-kira tadi yang Candi Borobudur dan BAP itu seperti apa? Bagaimana Pesona Inspira? Kalau penasaran langsung chat, pokoknya gabung di 082323839996. Tapi sebelum lebih dalam soal VOA yang diadakan di Candi Borobudur dan BAP Lasles ini, mungkin Pesona Inspira perlu tahu lagi nih Pak, perlu mengingatkan kembali sebetulnya visa sama paspor itu perbedaannya apa sih Pak? Oke, menarik nih kalau tentang visa dan paspor. Ini memang banyak masyarakat bingung nih antara membedakan apa itu visa, apa itu paspor. Betul. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara sederhananya biar masyarakat juga akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi seperti ini, paspor itu adalah dokumen yang kita gunakan untuk berangkat ke luar negeri. Paspor ya. Paspor itu untuk berangkat ke luar negeri. Jadi paspor ini fungsinya seperti KTP nanti di luar negeri. Sederhananya seperti itu. Seperti tanda pengenal. Seperti tanda pengenal. Jadi nanti di paspor itu kan karena memuat data diri kita, keluarga negaraan kita apa segala macam. Jadi di luar negeri kan KTP tidak berlaku. Betul. Nah, yang berlaku di luar negeri itu adalah paspor. Jadi seperti itu. Jadi pas kita keluar negeri itu kita membutuhkan paspor untuk sebagai data diri kita untuk melakukan perintasan ke luar negeri. Seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Sedangkan visa sendiri, apa sih visa gitu kan?
Nah, visa itu sederhananya seperti izinnya. Oke. Izinnya. Jadi kita sudah punya dokumennya, tapi kita perlu izin untuk masuknya kan. Oke. Nah, visa itu sederhananya adalah izin kita untuk masuk ke suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang memang saat kita masuk ke luar negeri, ke beberapa negara itu, ke luar negeri itu membutuhkan izin khusus. Jadi izin khusus itu seperti yang sederhananya disebutkan visa tadi. Oke, jadi kalau misalkan paspor, sekali lagi Valia ini ya, ulang ya. Kalau paspor tuh mirip KTP. Kalau KTP hanya berlaku nasional, kalau paspor tuh internasional. Betul. Ke semua negara-negara gitu. Betul, ya. betul. Nah, kalau visa itu adalah izin masuk ke negara-negaranya gitu. Betul. Jadi ibaratnya kalau kehidupan sehari-hari ini misalkan ya ada di satu komplek atau kampung, mau nginep di rumah keluarga, kampungnya posisinya kampung lain gitu. Biasanya kita harus lapor sama Pak RT, ya kan? Nah, berarti visa tuh fungsinya mirip-mirip seperti itu, tapi ini di negara lain. Betul, gitu. boleh Ya. bisa dibilang seperti itu. Iya, jadi perbedaannya itu Pesona Inspira. Dan kalau VOA, visa on arrival itu seperti apa, Pak? Oke, visa on arrival itu jadi kembali seperti saya sampaikan tadi, visa itu kan untuk izinnya. Jadi umumnya visa itu kita ajukan sebelum kita berangkat ke luar negeri. Oke. Jadi contoh sederhana, kalau saat kita mau haji atau umroh, kita kan membutuhkan visa. Jadi visanya ini kita ajukan itu biasanya sebelum kita berangkat. Oke. Sebelum kita berangkat. Jadi saat kita mau berangkat haji umroh, setelah kita memiliki paspor, kita mengajukan visa ke kedutaan Arab Saudi untuk mendapatkan visanya. Nah, sedangkan visa on arrival ini itu sistemnya nanti dia dibalik. Tapi ini visa on arrival ini untuk orang luar negeri yang akan ke Indonesia ya. Oke, bukan yang mau orang masuk. bukan orang Indonesia yang mau keluar negeri. Oke. Betul. Jadi saat orang asing mau datang ke Indonesia, dia ada kemudahan untuk bisa diberikan visa on arrival. Jadi ada beberapa subjek negara yang diberikan kemudahan untuk bisa mengajukan visanya saat mereka datang. Jadi visa on arrival, jadi visa saat kedatangan dalam Indonesianya. Jadi mereka ini ada beberapa negara saat datang ke Indonesia, mereka bisa mengajukan visanya saat di bandara atau di pelabuhan. Jadi pas mereka datang baru mereka beli visanya. Nanti ada counter khususnya tuh, ada counter khusus visa on arrival, mereka bisa beli. Itu biasanya harganya 500.000. Nanti setelah mereka beli, mereka baru ke counter imigrasi untuk diberikan izin masuknya. Oke, tadi kan sebelumnya kan Pak Jarod sempat mengatakan kalau visa itu biasanya diurus sebelum berangkat. Betul. Tapi kalau visa on arrival ini dipermudah lagi. Jadi berangkat dulu, nanti di negara tujuan boleh tuh mengurus gitu. Ya, dan termasuk salah satunya adalah VOA di Indonesia yang diadakan atau diselenggarakan di Candi Borobudur gitu ya Pak ya, betul. Yang di Borobudur ini itu untuk perpanjangannya. Oh oke. Perpanjangannya. Ya, jadi visa on arrival ini dia dapat diperpanjang 1 kali. Oh oke. Nah, perpanjangannya ini yang kita laksanakan di Candi Borobudur. Betul. Oke, jadi kalau misalkan Pesona Inspira sebenarnya udah dapat nih, tinggal memperpanjang, berarti bisa ke Candi Borobudur gitu. Betul. Oke, terus ini tuh ada jangka waktunya nggak sih Pak? Yang di Candi Borobudur itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu? Nggak ada. Itu selama hari kerja Senin sampai Jumat itu ada terus. Ada terus ya. Ada terus. Sudah dimulai sejak tanggal Candi Borobudur itu sekitar bulan Juli. Sekitar bulan Juli ya. Oke, kayaknya udah dari tanggal 26 Juli ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi buat Pesona Inspira yang mungkin punya teman-teman luar negeri ya, pengen datang ke Indonesia atau pengen berkunjung ke Wonosobo tapi belum perpanjang visanya, bisa nggak usah jauh-jauh, di Candi Borobudur aja gitu ya Pak ya. Jadi ini sedikit saya jelaskan juga ya terkait yang di Borobudur ini. Jadi kenapa di Borobudur kan? Orang bingung kenapa di Borobudur. Iya betul Pak, itu kan objek wisata ya Pak. Orang biasanya tujuannya udahlah jalan-jalan aja gitu kan. Betul. Gimana tuh Pak betul. alasannya? Konsepnya memang seperti itu. Jadi seperti yang Mbak Valia sampaikan tadi, konsepnya biasanya kan orang asing nih kalau ke kantor imigrasi itu kan biasanya males ya kan. Orang jauh-jauh dari luar negeri datang masa ke kantor pemerintahan ya kan. Mereka kan datang mau liburan. Nah, konsep ini yang kita ambil, apalagi kebetulan ini kan kantor imigrasi Wonosobo. Kenapa Magelang? Borobudur kan di Magelang. Karena kebetulan kantor imigrasi Wonosobo ini memiliki 5 wilayah kerja. 5 wilayah kerja. Salah satunya itu Magelang. Jadi imigrasi itu punya Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang Kota dan Magelang Kabupaten. Oke. Kebetulan kan Borobudur itu terletak di Magelang Kabupaten. Oke. Nah,
apalagi Borobudur ini salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi 5 destinasi wisata super prioritas ini kan ada 5. Salah satunya itu Borobudur. Jadi ada Danau Toba, ada Likupang, ada Labuan Bajo, ada Mandalika dan Borobudur itu sendiri. Nah, jadi melihat potensi Borobudur yang banyak orang asing yang datang setiap harinya. Nah, kami berinovasi nih, gimana caranya biar orang asing ini saat datang mereka sambil berwisata bisa memperpanjang izin tinggal mereka, khususnya pemegang visa on arrival tadi. Jadi kita ngambil kesempatan, jadi pas mereka jalan-jalan, mereka ajukan izin perpanjangan izin tinggal mereka. Setelah selesai mereka muter-muter nih, lihat-lihat foto segala macam di Borobudur, balik lagi paspornya udah selesai diperpanjang. Jadi nggak perlu ke kantor imigrasi. Jadi itu salah satu inovasi biar menghemat waktu sebetulnya ya Pak ya. Betul, efisiensi. Jadi daripada 1 hari ke kantor, nanti hari berikutnya jalan-jalan, ini bisa tinggal sambil jalan-jalan sambil foto-foto, selesai foto-foto udah jadi. Gitu ya Pak ya. Oke, ini sih sama aja kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. 2-3 pulau, bukan 3 pulau ya, 2-3 candi kali. 2-3 candi ya. Oh ya benar, candi karena kita di Candi Borobudur ya. Menarik sih, ini benar-benar kemudahan yang diberikan sama kantor imigrasi untuk orang-orang asing datang ke Indonesia. Apalagi ini akhirnya jadi membantu juga pergerakan ekonomi. Kalau misalkan warga asingnya kesulitan untuk memperpanjang, kan malah jadi malas jalan-jalan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi dengan kayak gini kan kita harap mereka ini akan merasa lebih mudah. Jadi senang mereka datang ke Jawa Tengah khususnya kan, senang jalan ke Jawa Tengah, dan dengan diperpanjang mereka otomatis akan tinggal lebih lama di sini. Jadi mereka akan lebih banyak mungkin berbelanja atau menginap di penginapan apa segala macam. Jadi menghidupkan perekonomian masyarakat juga seperti itu. Itu kan tadi sambil ditinggal jalan-jalan, sambil ditinggal foto-foto, sambil diurusin nih Pak. Ini boleh nggak tahu sekitar estimasinya gitu loh? Tahu estimasinya itu kira-kira rampung di 1 jam, 2 jam untuk perpanjangan pengurusannya itu Pak? Ya, itu kurang lebih tidak sampai 1 jam itu sudah selesai sih. Tidak sampai 1 jam Pesona Inspira. Mereka datang jadi posisi counter kita itu ada di loket masuk asing. Masuk asing. Jadi di situ ada tempat loket masuk asing di Borobudur. Jadi saat mereka beli tiket untuk masuk Borobudur, di sampingnya itu ada counter imigrasi. Di samping itu ada counter imigrasi. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam kawasan Candi Borobudur, mereka ajuin perpanjangan, foto segala macam. Udah mereka tinggal muter-muter, balik mereka udah puas jalan-jalan, paspor udah selesai, visanya sudah diperpanjang. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, udah tahu posisinya ada di loket masuk asing. Gitu ya Pak. Kalau sampai dengan saat ini nih Pak, yang ngurus udah berapa banyak sih Pak? Sampai saat ini itu sudah sekitar 130-an asing. Nah, ini sebagai pembanding nih, tahun lalu sebelum ada inovasi ini, itu orang asing yang memperpanjang visa on arrival di Magelang khususnya itu nggak sampai 50, dalam 1 tahun ya. Sedangkan ini dari bulan Juli sampai sekarang ini baru sekitar 3 bulanan ya, 3-4 bulan itu sudah lebih dari hampir 2-3 kali lipat ya kan? Jadi benar-benar efektif nih. Betul. Jadi ini hampir 100% kenaikannya ya Pak ya. Wah, 200% malah mungkin. 200% iya. Luar biasa banget sih. Ini memang inovasi yang mungkin sebelumnya itu belum terpikirkan, dan sekarang akhirnya malah mempermudah sekali gitu. Membantu devisa negara, membantu tamu asing juga, termasuk juga membantu para guide loh. Kan kalau Pesona Inspira nih di Wonosobo kan banyak ya Pak ya guide-guide pariwisata. Mungkin punya tamu-tamu dari luar negeri, dengan kayak gitu jadi tahu infonya gitu. Ya, betul. Boleh. Nah, ini masih ada lagi nih inovasi tentang BAP Lasles. Tapi sebelum ngobrol ke situ, kayaknya kita break dulu. Biar pada penasaran, silahkan jangan lupa untuk gabung di 0823 2383 9996. Tentunya tetap stay tune di 92,1 FM di Antri. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi.
Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Yes, asik ngobrol seputar imigrasi masih bareng sama Valia dan Bapak Cerol nih selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Pesona Inspira, dari tadi kita tuh udah asik banget ngobrolin yang namanya mempermudah gitu ya Pak. Konteksnya ini sekarang tuh jadi serba dipermudah aja deh gitu ya. Betul. Kalau tadi soal visa yang dipermudah dengan visa on arrival di Candi Borobudur, sekarang kira-kira kalau paspor ada hal yang bisa dipermudah enggak sih Pak? Gitu. Oh iya, betul. Jadi tadi sudah mempermudah informasi dari Andri ini, mempermudah izin tinggal dari Borobudur. Betul. Kita kasih lagi nih satu lagi, mempermudah perpanjangan paspor hilang atau rusak nih. Oke, jadi ternyata paspor juga ada. Ada juga ya untuk mempermudah orang-orang yang mau perpanjangan paspor. Tapi sebelum diperpanjang nih, mungkin ada Pesona Inspira yang belum punya paspor. Kira-kira nih, kayaknya kalau nggak salah, Valia tuh pernah dengar kata e-paspor sama m-paspor, Pak. Oh ya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Artinya gimana? Terus perbedaannya apa sih antara kedua itu? Boleh ya. Jadi ada istilah M-paspor, ada istilah e-paspor. Betul. Apa sih itu? Barang apa gitu kan? Ya, jadi gini, M-paspor itu adalah aplikasi. M-paspor itu aplikasi untuk pendaftaran online. Jadi setiap masyarakat jika ingin membuat paspor di kantor imigrasi, imigrasi mana saja, mereka dapat mendownload aplikasi M-paspor ini baik di App Store atau di Google Play Store. Google Play Store itu mereka tinggal ketik aja M-paspor, nanti tinggal registrasi seperti biasa segala macam, daftar dan lain sebagainya. Jika sudah terdaftar, nah nanti pemohon ini dapat memilih mau buat paspor di kantor imigrasi mana. Jadi bebas nih. Kalau misalnya saya ini rasa saya rumah saya di Wonosobo nih, gitu kan. Ya paling dekat kan ke kantor imigrasi Wonosobo. Betul. Saya pilih kantor imigrasi Wonosobo. Nanti ada tertera tuh jadwalnya mau hari apa gitu kan. Nanti selama masih ada kosong, itu tinggal dipilih aja. Misalnya contoh, saya mau hari Senin ya, kebetulan kosong, saya pilih hari Senin. Terus nanti sudah pilih hari Senin, pilih lagi jamnya. Saya mau sekitar siang aja deh, misalnya jam 2 karena pagi ada kegiatan. Pilih jam siang. Nanti setelah di situ tinggal diupload semua persyaratan-persyaratannya, baik dari KTP, kartu keluarga, akte lahir, segala macamnya, diupload, di-scan, di-upload di aplikasi itu. Nanti akan ada keluar kode billing. Nah, kode billing ini harus dibayar dalam waktu 2 jam. Nah, jadi nanti setelah dibayar, ya udah tinggal datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan tadi. Jadi nggak perlu lagi itu antri dari pagi segala macam, bahkan sampai nginep-nginep kayak zaman jahiliyah dulu, nggak perlu. Dan ini yang Valia garis bawah ini, dipermudahnya juga Pesona Inspira bisa menyesuaikan sendiri waktunya, harinya gitu ya Pak ya. Ini 2 hal nih. Yang pertama dipermudah lewat HP doang bisa, kedua waktunya dipermudah lagi sesuai sama kesediaannya kita gitu. Betul. Selanjutnya Pak, kalau yang e-paspor tadi gimana Pak? E-paspor ini jadi jenis paspor. E-paspor itu adalah jenis paspor. Jadi paspor itu ada paspor yang biasa, yang non elektronik. Satunya lagi ada yang elektronik. Bedanya apa sih sebenarnya yang biasa elektronik sama tidak? Secara fungsi sama, tidak ada perbedaan. Jadi bisa dipakai untuk luar negeri, tidak ada masalah. Apa yang membedakan? Nah, e-paspor ini dia ada chipnya. Jadi di chipnya ini nanti ya jatuhnya lebih modern ya, lebih modern karena rata-rata paspor di seluruh dunia sekarang sudah menggunakan chip, ya kan? Jadi chip ini nanti salah satu apa sih kelebihannya? Salah satu negara, jadi contoh kayak misalnya kita mau ke Jepang, jika kita menggunakan e-paspor, dia tidak memerlukan visa lagi, memerlukan visa lagi. Jadi tinggal datang ke kedutaannya, seperti kayak didaftar di register segala macam. Nah nanti sudah paspor itu sudah dipakai untuk langsung ke Jepang tanpa harus menggunakan visa. Sedangkan kalau masih memakai yang paspor biasa itu masih memerlukan visa. Jadi mungkin salah satu kelebihannya itu mungkin kalau masalah fungsi dan lain sebagainya masih sama. Tetap sebagai tanda pengenal ya Pak ya. Mungkin nanti ada beberapa negara mungkin bisa dengan yang ada e-paspor ini mungkin kita bisa lihat autogate-nya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi kalau e-paspor itu jenis paspornya, ada chipnya. Kalau paspor biasa kan bentuknya kayak buku tuh Pak.
Kalau e-paspor sama, tinggal ada chipnya doang atau gimana Pak bentuknya? Pak? Secara bentuk pun sama sebenarnya. Bentuknya sama, bentuknya seperti buku paspor kecil? biasa. Cuma nanti di dalamnya itu ada tertanam chip ya, ada tertanam chip. Oke, jadi lebih elektronik lagi nih, lebih modern lagi Pesona Inspira. Oke, terus buat Pesona Inspira yang mungkin punya paspor tapi udah mau habis nih masa berlakunya, atau punya paspor nggak pernah dipakai, terus kebetulan mungkin jadi ketumpuk-tumpuk, lecek, rusak, sobek, itu mau perpanjang atau mungkin mau memperbaharui, ada cara mudahnya nggak Pak? Nah ini dia masuk ke inovasi kita yang terbaru nih. Jadi saat ini kantor imigrasi Wonosobo ada inovasi BAP paspor lashless. BAP paspor lashless ini apa sih gitu kan? Karena lashless nih kayaknya identiknya kayak orang Jawa nih, cepet banget artinya. Betul. Memang yang dimaksudkan dengan BAP lashless itu cepat. Kenapa? Karena kita mengefisiensikan pemohon ini untuk birokrasi ke kantornya itu bisa sekali datang tuh selesai semua. Oke. Jadi saya sedikit cerita, mungkin sebelum adanya inovasi BAP lashless ini sering kali terjadi masyarakat itu harus bolak-balik ke kantor terkait paspor hilang, rusak atau mau penggantian data. Kenapa? Karena saat datang ke kantor mungkin belum ada laporan polisinya, karena paspor hilang biasanya sudah ada laporan polisi, atau nanti ada data dukung seperti KTP, KK akta atau ijazah dan lain sebagainya yang belum dibawa saat paspornya hilang, kan kita butuh data lengkapnya. Terus jadi mereka datang belum lengkap, mereka balik dulu ambil lagi, bolak-balik. Iya, belum lagi nanti harus dijadwalkan kapan harus BAP-nya, segala macam. Jadi kan belum tentu dia datang hari itu bisa dilayani untuk BAP karena mungkin sudah full hari itu kan jadwalnya kan. Nah, belum lagi setelah mereka full, setelah BAP segala macam, kan mereka harus kembali foto dan wawancara untuk permohonan paspor ya kan. Belum tentu di hari itu masih dapat juga jadwalnya. Nah, dengan adanya inovasi BAP paspor lashless ini, mereka bisa diselesaikan semua di hari yang sama. Jadi nggak perlu bolak-balik sampai 2-3 kali, tapi satu kali itu datang bisa sampai proses foto dan wawancara paspor. Itu prosedurnya gimana tuh Pak? Awalnya tuh orang harus gimana dulu? Jadi ini nih yang perlu dicatat nih. Jadi untuk BAP paspor lashless itu harus menghubungi nomor kontak adminnya. Nah, ini mungkin saya share di sini ya, saya spill di sini nih. Mungkin teman-teman boleh siapin handphonenya atau pulpen, biar pensil, langsung di save gitu ya biar nomornya. Langsung di save. Jadi saya sebutkan ya, ini saya anggap udah siap semua ya. 0821 0821 399 14 218. Oke, Valia ulang ya Pak ya. Boleh. 0821 399 142118. Ya, betul. Iya, ini jadi nomor yang bisa dihubungi kalau misalkan Pesona Inspira mau mengurus perpanjangan paspor tadi gitu ya Pak. Paspor yang hilang, rusak dan penggantian data. Oke, paspor hilang, rusak dan penggantian data. Kalau misalkan setelah ngechat ke sini nih Pak, udah WhatsApp ke sini, ada dokumen atau mungkin hal-hal yang perlu dibawa nggak Pak atau dipersiapkan gitu? Ya, secara teknis sih sebenarnya nanti dari admin yang nomor ini akan menjelaskan apa saja yang perlu dibawa dan perlu disiapkan. Cuman sedikit saya jelaskan juga biar teman-teman mungkin ada pengetahuannya juga terkait kalau misalnya apa sih yang perlu saya siapkan jika paspor saya hilang. Betul. Ya, yang pertama adalah saat dokumen perjalanan kita itu hilang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat laporan kehilangan dari kepolisian. Nanti dibuat laporan kehilangan dari kepolisian. Setelah mendapatkan itu, ya kita siapkan KTP kita, kartu keluarga kita, akte lahir atau ijazah kita untuk persyaratan paspornya. Seperti itu. Jadi nanti di inovasi BAP lashless ini teman-teman akan diarahkan untuk menyiapkan data-data seperti itu, terus akan dijadwalkan kapan untuk BAP-nya, jadi nggak perlu datang ke kantor kan, nah, sesuai jadwal aja. Jadi kayak M-Paspor tadi, M-Paspor tadi nanti dia akan dijadwalkan kapan untuk datang. Jadi karena datanya sudah banyak yang dikumpulkan, jadi proses BAP-nya pun akan berjalan lebih cepat. Betul. Lebih cepat sehingga di hari itu
pemohon tersebut juga sudah akan bisa dilakukan foto dan wawancara. Jadi nanti keputusan untuk penggantian paspor hilang atau rusaknya bisa diterima di hari yang sama. Oke, kalau penggantian untuk paspor yang rusak, Pak, sejauh apa sih paspor yang rusak yang masih bisa diganti? Ada nggak misalkan batasan, oh yang rusaknya cuma sampai sini bisa diganti, kalau sampai sini udah nggak bisa diganti misalkan? Oke, jadi hitungan rusak itu memang normatif sih, mesti dilihat langsung secara langsung ya. Tapi kalau jelas kalau misalnya paspor itu sobek atau kena tinta atau segala macam atau memang sudah ada data-data keimigrasian yang berubah, itu bisa dikategorikan rusak. Oke. Jadi ini pesan juga buat teman-teman nih, jaga paspornya. Benar, sayang juga soalnya ya. Betul. Pak ya. Karena ada denda yang harus ditanggung jika paspor itu hilang atau rusak. Nah ini pasti penasarannya nih sama biayanya nih, sama dendanya. Tapi tahan dulu, Vali masih penasaran. Misalkan ini paspornya rusak, tapi yang misalnya rusak tuh di fotonya, Pak, sama data diri misal, itu masih boleh ganti atau enggak, Pak? Ya jadi gini, paspor itu kan dokumen yang dipakai untuk ke luar negeri. Jadi nanti ada berhubungannya dengan imigrasi luar. Jadi saat paspor kita rusak atau sudah tidak jelas lagi, kita paksakan menggunakan, pasti akan ada kemungkinan akan ditolak masuk di negara yang kita tuju. Betul. Pasti teman-teman kan nggak mau kan mengalami hal-hal tersebut ya. Udah sampai sana nggak boleh gitu ya. Nggak boleh masuk kan. Udah sampai bandara kan sayang banget, udah beli tiket gitu nggak bisa terbang gitu ya Pak ya. Ya jadi kalau kita udah melihat paspor kita ini kondisinya memang wah ini kayaknya rusak, tinggal datang ke kantor imigrasi aja. Tanyakan ke petugas imigrasi apakah paspor ini perlu diganti atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah dikategorikan untuk diganti karena sudah kategori rusak, ya silakan harus diganti, harus digunakan, daripada nanti resikonya tidak bisa berangkat ke luar negeri kan lebih besar lagi, lebih sayang lagi, udah punya tiket segala macam. Oke, jadi paspor yang rusak dibawa aja buat dilihat dulu gitu ya, buat diidentifikasi gitu. Siapa tahu memang masih bisa diselamatkan dengan mengganti paspor yang baru gitu ya Pak ya. Untuk biayanya nih Pak, kalau ngurus tadi penggantian paspor yang rusak atau hilang itu tuh sekitar berapa sih Pak? Ya, pertama saya jelaskan dulu terkait biaya paspor. Jadi tadi kan kita bilang, kita informasikan ada paspor yang biasa non elektronik. Oh iya, dan betul elektronik. betul. Paspor biasa yang non elektronik itu harganya 350.000. Sedangkan yang elektronik itu 650. 650.000. Nah, untuk biaya paspor hilang, dendanya itu 1 juta. Oh, dendanya 1 juta. Ya, sedangkan paspor rusak itu 500.000. Oke. Nah, makanya kita selalu menghimbau nih buat teman-teman, paspor tuh dijaga dong, jangan sampai hilang atau rusak. Sayang kan, udah susah-susah buat hilang ya. Benar, sayang sih, daripada hilang kan lebih baik kita yang menghilang jalan-jalan gitu maksudnya. Betul. Ya Pak. Lebih baik kita yang hilang healing gitu Pak, hilang untuk berhealing gitu. Oke, Pesona Inspira. Jadi tadi lumayan banyak banget ya informasi yang diberikan sama Pak Jerol nih, termasuk kemudahan-kemudahannya. Tapi tadi Valia penasaran karena kan pakainya kata lasles ya Pak. Itu kan istilah bahasa Jawa gitu. Apakah ini program ini, inovasi ini hanya berlaku di daerah Magelang, lingkup Magelang, Wonosobo saja atau nasional seluruh Indonesia, Pak? Oh ya, jadi gini, BAP Lasles ini inovasi yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Wonosobo. Jadi Lasles ini secara teknis memang hanya berlaku di kantor imigrasi Wonosobo. Kalau di kantor imigrasi lain mungkin ada inovasi sejenis mungkin, tapi mungkin dengan penamaan yang mungkin berbeda. Jadi kalau untuk siapa yang bisa menggunakan fasilitas ini, siapapun bisa. Bisa. Jadi tidak terbatas masyarakat Wonosobo atau sekitarnya, tidak. Jadi misalnya teman-teman kebetulan domisili atau KTP-nya masih dari Jakarta segala macam, tapi kebetulan lagi di daerah Wonosobo, nggak apa-apa, boleh. Silakan menggunakan manfaatkan inovasi BAP Lasles tadi. Oke, jadi idenya dari kantor imigrasi Wonosobo, tapi yang mau menggunakan boleh siapa aja, nggak harus orang Wonosobo gitu ya Pak. Betul. Jadi buat Pesona Inspira yang mungkin dari luar kota atau mungkin bukan warga asli Wonosobo, nggak usah balik lagi ke kota asalnya buat ngurus penggantian paspor gitu ya Pak ya. Bisa di kantor imigrasi Wonosobo, karena memang banyak juga nih warga Wonosobo yang ternyata dari luar kota kayak Valia kan. Valia bukan orang Wonosobo soalnya Pak. Iya bukan Pak. Kok saya lihat orang Wonosobo.
Oke, Pesona Inspira kita makin menarik aja ya. Tapi nggak kerasa nih ternyata harus ada iklan yang harus ditayangin dulu, Pak. Jadi kita break dulu sebentar untuk nanti melanjutkan lagi talk show-nya. Jadi Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap di Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Asik ngobrol seputar imigrasi. Bener, masih ada Valia sama Pak Jerol yang siang hari ini masih bersemangat ngasih tahu Pesona Inspira semuanya tentang informasi keimigrasian. Tadi ada visa, ada paspor juga ya Pak ya. Ternyata nih ada yang tertarik pengen bertanya Pak. Sudah masuk chatnya di 082323839996. Pertanyaannya nih dari nomor nih, nggak menyebutkan nama nih Pak. Dari 08571262 sekian. Untuk visa sendiri tadi kan disampaikan Pak perlu diperpanjang. Emang masa aktif visa tuh berapa lama sih? Ini dia ada pertanyaannya, ada 3 langsung Pak. Boleh. Terus kalau udah keburu habis masih bisa diperpanjang enggak? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiganya, kena denda atau enggak? Oh iya. Oke. Ya, boleh. Ini saya jawab satu-satu nih. Satu orang bertanya 3 orang langsung 3. Ini tertarik banget nih ya. Terima kasih loh untuk yang sudah mengirimkan dari nomor 08571262 sekian. Jadi gimana Pak? Kira-kira visa itu kalau diperpanjang emang ada masa aktifnya ya? Ya, betul. Jadi visa itu setiap visa memang untuk izin tinggal dia masa tinggalnya itu berbeda-beda. Jadi kalau karena kebetulan kita hari ini lagi bahas tentang visa on arrival, mungkin saya jelaskan terkait visa on arrival ya. Jadi visa on arrival itu sendiri saat pertama kali diberikan itu yang orang asing akan dapat tinggal selama 30 hari di Indonesia. Jadi orang asing itu pertama kali datang setelah menggunakan visa on arrival bisa dapat tinggal di Indonesia selama 30 hari dan bisa diperpanjang 1 kali yang seperti tadi disampaikan yang di Borobudur itu perpanjangannya. Jadi misalnya dirasa 30 hari itu kurang, masih butuh jalan-jalan di Indonesia karena kebetulan di luar negeri ini biasanya masa libur itu panjang-panjang kan. Benar. Nah, mereka dapat memperpanjang 1 kali lagi untuk mendapatkan tambahan 30 hari selanjutnya. Jadi total mereka bisa 60 hari di Indonesia. Jadi betul masa visa itu ada izin tinggal itu ada masa berlakunya berapa hari, betul. Terus kalau udah keburu habis? Nah, kalau udah keburu habis bisa diperpanjang atau tidak. Jadi untuk perpanjangan izin tinggal orang asing di Indonesia ya, itu misalnya udah lewat masih bisa diperpanjang, tapi tidak lebih dari 60 hari. Dalam hal gini, misalnya dia overstay itu jadi lebih masa hari di Indonesianya itu belum lebih dari 60, itu masih bisa diperpanjang. Masih bisa diperpanjang. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu sudah tidak bisa diperpanjang. Jadi ada aturan lainnya untuk hal seperti itu. Jadi misalkan nih Valia orang asing ya Pak, masuk ke Indonesia, terus misalkan sebenarnya visa Valia itu habis di 30 Oktober. Betul. Terus Valia mungkin baru ingat harus ngurusnya di tanggal 7, itu masih bisa. 7 November masih bisa. Tapi kalau udah 7 Desember udah nggak bisa gitu ya Pak ya. Ya. Betul, jadi selama masih di bawah 60 hari masih bisa diperpanjang. Nah, tapi usahakan kalau bisa jangan sampai lewat karena betul tadi ada dendanya nggak ada. Ada ya. Ada. Dan denda overstay di Indonesia itu untuk orang asing itu sekarang cukup tinggi. Kenapa kita bikin tinggi, imigrasi bikin tinggi? Salah satunya agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti ini. Biar orang asing pun datang ke Indonesia mereka harus tertib. Betul. Jadi untuk biaya overstay di Indonesia itu untuk orang asing itu 1 juta per hari. 1 juta per hari. Jadi kalau misalnya dia kayak orang asing ini overstay kayak tadi Mbak Valia misal bilang, Valia nih udah overstay 7 hari, berarti kena denda 7 juta. Mbak Valia ini orang asing ya. Misalkan ya. 7 hari 7 juta loh, mahal. Sedangkan kalau perpanjangnya aja kan hanya 500.000 kan. Pilih mana, mau overstay atau perpanjangan. Tapi yang jelas biaya itu tadi semata-mata untuk menjaga ketertiban masyarakat di Indonesianya sendiri gitu ya Pak ya, biar warga asing ini nggak sembarangan gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan dari nomor tersebut sudah terjawab ya. Sekarang ada pertanyaan dari Valia nih. Tiba-tiba Valia ingat, tadi kan kita juga bahas soal
penggantian paspor ya Pak. Misalkan nih Valia punya paspor habis di tahun 2023, udah katakanlah udah habis di bulan Juli kemarin gitu 2023. Terus Valia baru mau memperpanjang di 2025, misal baru inget nih karena 2025 baru mau keluar negeri, bisa nggak Pak tuh? Ya, jadi gini, paspor ini sedikit berbeda dengan SIM. Jadi kalau di SIM kan ada istilah perpanjangan kan, perpanjangan SIM dan lain sebagainya. Nah kalau di SIM kan kita tidak boleh melewati masanya kan, ada masa berlakunya. Ya, jadi sebelum habis itu sudah kita harus perpanjang. Betul. Nah kalau di paspor sendiri sebenarnya istilahnya sih bukan perpanjangan ya. Saya ini sedikit edukasi juga buat teman-teman nih. Jadi kan teman-teman suka bilang perpanjangan paspor. Ya walaupun pasti petugas imigrasi ngerti juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah penggantian. Kenapa penggantian? Karena kan paspornya diganti baru, bukan diperpanjang. Nanti jadi panjang paspornya. Kepanjangan susah bacanya ya Pak ya. Iya. Jadi intinya kalau kasus tadi tuh namanya tuh penggantian gitu ya Pak. Ya betul sekali. Nah khusus untuk paspor itu sendiri, untuk penggantiannya sebenarnya tidak ada keharusan atau kewajiban orang jika paspornya sudah habis harus mengganti, tidak ada. Jadi tidak masalah. Misalnya saya paspor saya sudah habis nih, sudah habis masa berlakunya setahun lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, ya atau 5 tahun yang lalu. Selama kita tidak ada keperluan untuk berangkat ke luar negeri, sebenarnya tidak diganti yang baru pun tidak ada masalah. Tidak melakukan penggantian paspor tidak ada masalah. Tidak ada harus nanti kalau misalnya itu ada dendanya atau segala macamnya, tidak ada. Jadi paspor itu yang penting selama tidak hilang, tidak rusak, disimpan baik-baik yang lamanya. Saat mau penggantian yang barunya cukup dibawa saja yang lamanya. Karena saat penggantian itu paspor itu hanya membutuhkan KTP saja, iktp saja. Jadi paspor lama dan iktp saja untuk penggantiannya. Seperti itu. Kalau bikin baru kan tadi biaya untuk paspor yang biasa 350, untuk yang e-paspornya 650. Nah, kalau penggantian ada biayanya juga nggak Pak? Ya, biayanya sama, 350.000 dan 650.000. Karena yang dibayar itu sebenarnya bukan jasa atunya, tapi yang dibayar itu adalah belangko bukunya itu yang dibayar. Itu. Jadi biayanya sama seperti pembuatan baru gitu. Cuma bedanya di sini berarti nggak perlu dokumen-dokumen selengkap awal gitu ya Pak. Ya, karena datanya sudah ada gitu. Nah, ini kayaknya kita udah makin asik, jadi makin gak sadar kalau ternyata udah habis nih Pak durasinya. Udah overstay gitu waktunya nih. Kita udah overstay. Nanti kita dapat denda nih Pak. Oke Pesona Inspira, terima kasih untuk bersamaannya. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kayaknya mungkin Pesona Inspira pengen Valia, ayo dong kasih kontak personnya kalau aku masih pengen nanya-nanya soal keimigrasian gitu Pak. Kira-kira bisa menghubungi kemana atau nomor berapa gitu Pak? Oke, boleh nih. Udah siap belum nih teman-teman nih? Ambil pulpennya. Segala macam. Ya, jadi untuk tanya-tanya ke kantor imigrasi Wonosobo, boleh ke nomor 0811 269 8859. Oke, diulangi Pak. 0811 269 8859. Oke, terus buat anak-anak muda nih yang suka scrolling di Instagram, mau cari infonya lewat Instagram, ada nggak Instagramnya? Ada dong, kita imigrasi ini udah kekinian, kita punya Instagram. Bener banget. Apa nama akunnya? Ya, langsung aja di add nih, di follow ya kantor imigrasi Wonosobo biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kantor imigrasi Wonosobo. Di Instagram kita itu di @kantor imigrasi Wonosobo. @kantor_imigrasi_Wonosobo. Nanti langsung di follow. Mungkin kayaknya ke depan saya harus bikin ini nih kali ya, ada giveaway kali ya. Oh iya, bisa Pak. Boleh, itu langsung pada tertarik Pesona Inspiranya gitu ya. Boleh. Terus juga tadi kan kita juga sempat nyebutin nomor WhatsApp untuk BAP Lasles. Mungkin bisa diulang Pak. Boleh. Nomornya berapa? Ya. Untuk nomor WhatsApp admin BAP Paspor Lasles ya. Jadi buat teman-teman Inspira yang paspornya hilang, rusak, atau ada perubahan data, itu bisa ke nomor 0821 399 14218. Oke, sekali lagi. Oke, di nomor 0821 399 14218.
Oke, Pesona Inspira. Jadi itu tadi ya, sudah bolak-balik dikasih tahu nih nomor-nomor informasi iya. Dan akhirnya nih di pertemuan kali ini Antri udah ngasih bahasan 3 hal tentang mempermudah. Yang pertama tadi mempermudah informasi lewat podcast. Betul. Gitu ya Pak. Terus mempermudah orang asing untuk memperpanjang visa lewat visa on arrival di Candi Borobudur. Betul. Kemudian juga mempermudah lagi untuk warga Indonesia yang mau penggantian paspor dengan BAP lasles. Ya, betul, wah, kira-kira Pesona Inspira kayaknya udah pada ini lagi nih, penasaran. Nanti next kira-kira di pertemuan berikutnya akan ada mempermudah apa lagi? Iya, boleh. Doain dong biar ada inovasi-inovasi terus. Siap. Jadi buat Pesona Inspira yang penasaran, tentunya nanti program Antri akan hadir lagi seperti biasa di setiap hari Selasa minggu ketiga ya Pak ya. Oh, minggu pertama, di minggu pertama. Oke. Atau mungkin nanti Valia akan informasikan lagi deh pokoknya tepatnya di tanggal berapa. Jadi kalau Pesona Inspira masih haus informasi seputar Antri, boleh nanti selalu kepoin akun Instagramnya kantor imigrasi dan juga Radio Pesona FM. Akhirnya Valia harus ngucapin makasih nih Pak Jerol, karena tadi banyak banget edukasinya, informasinya, nggak cuma buat Valia tapi juga buat Pesona Inspira semuanya. Sama-sama Mbak Valia. Terima kasih banyak untuk kedatangannya dan terima kasih juga untuk Pesona Inspira yang sudah bergabung, sudah mendengarkan dari tadi. Akhir kata saya Valia dan juga tamu saya Bapak Jerol mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.